Nah, sekarang kita akan membahas bidang runtuh dari tekanan tanah aktif dan pasif. Yang pertama, tekanan tanah aktif. Nah, ini nanti berhubungan dengan lingkaran Mohr. Nah, sekarang kita akan mencari bidang failure, bidang keruntuhan tekanan tanah aktif. Ini tadi lingkaran Mohr yang tadi. Ini lingkaran Mohr yang tadi. Nah, ini sigma 3, sigma 1. Sigma 3 tadi apa untuk aktif? Sama dengan sigma A. Ini sama dengan sigma A untuk yang aktif. Terus ini sama dengan sigma V. Nah, kalau kita uji triaksial, ini uji triaksial ya. Ini sigma 1. Ini sigma 3. Nah. Terus dia akan retak di sembarang sudut. Sorry, bukan sembarang, di sudut tertentu. Dia akan retak di sudut tertentu. Nah, seperti ini ya. Dia akan retak di sudut tertentu. Nah, terus dia akan retak di sudut tertentu. Terus kalau ini kita pisahkan ini saya pisahkan ya, ini saya pisahkan. Nah, kita pisahkan sesuai hukum aksi reaksi. Ini ada sigma C, terus ini ada tau C. Nah, paham ya? Tau C-nya ini akan bekerja pada bidang runtuh, sementara sigma 1-nya bekerja pada bidang prinsipal. Bidang prinsipal itu apa? Bidang di mana tau-nya ini sama dengan 0. Nah, kalau di sini berarti koordinatnya ini tau-nya sama dengan 0, sigma 1,0, ini sigma 3,0. Nah, kalau di saat runtuh di sini sigma B, tau B, karena ini tingginya B, tau B. Terus ini tingginya tau C, tau B. Sigma B ini sigma B. Ini tau B, ini sigma B. Koordinatnya jadi sigma B, tau B. Paham ya? Nah, terus kita ingin mencari bidang runtuh ini. Caranya gimana? Caranya orientasi terhadap bidang dari sigma 1 berapa derajat. Ini ya. Nah, ini itu sama dengan 2 tau. Nah, berarti bidang runtuh ini membentuk sudut ini. Membentuk sudut tau, kalau di gambar ini membentuk sudut 2 tau. Ini dari tengah ini kita tarik ke titik sigma 1,0. Terus dari tengah sini kita tarik ke titik B. Nah, sudut yang dibentuk dua titik ini, 2 garis ini, itu adalah sudut antara bidang tekan atau bidang antara dua bidang. Nah, kalau di sini dalam kasus ini bidang ini dan bidang ini. Bidang tempat sigma 1 menekan dan bidang tempat sigma B menekan. Paham ya? Sudut yang dibentuk ini adalah 2 theta, ini theta. Nah, terus 2 theta itu berapa? Kita tahu ini 90 derajat. Ini tadi phi. Nah, berarti ini phi ya kan? Berarti ini berapa? 90 min phi. Nah, ini 90 min phi. Terus ini berarti berapa? 2 tau ini berapa? Nah, 180 dikurangi 90 min phi berapa? 180 dikurangi 90 min phi. Berarti 90 dibagi 2. Enggak dibagi 2 ya, ini 2 tau, berarti 90
plus phi. Nah, 2 theta sama dengan 90 plus phi. Kalau theta berarti sama dengan 45 plus phi per 2. Nah, itu ya. Nah, caranya seperti itu. Ini tekanan tanah aktif. Ini saya kasih kotak dulu. Nah, ini ya, jadi apa namanya, sudut yang dibentuk 2 titik itu adalah sudut orientasi dari 2 bidang ini. Dari 2 bidang apa namanya, tempat tegangan tersebut terjadi. Sekarang tekanan tanah pasif. Nah, tekanan tanah pasif berarti sigma 3-nya itu sama dengan sigma V. Terus sigma 1-nya sama dengan sigma H. Ini saya balik, sigma 1-nya sigma H, sigma 3-nya sama dengan sigma V. Nah, sekarang berarti dia sudut theta itu dibentuk antara bidang sigma 3 dan bidang sigma B. Ya kan? Theta itu dibentuk antara bidang sigma 3 dan bidang sigma B. Nah, berarti ini kita dari sigma 3 kita tarik garis ke tengah, terus kita tarik ke garis titik B. Berarti ini sama dengan 2 theta. Nah, ini berapa? Tadi berapa? Berarti 2 theta sama dengan 90 min phi. Nah, ini ya, ini 90 min phi. Berarti theta sama dengan 45 min phi per 2. Nah, insya Allah mudah.